Nah sekarang di dalam agama kalian nggak ada bang hidup setelah kematian tuh nggak ada. Buktinya Muhammad aja sampai sekarang masih di kuburan, betul? Itu cuma jasad bang yang dikubur. Juga ya masa kedebok pisang bang? Saya tanya bang. Apa itu mempertuhan hawa nafsu? Ada penjelasannya. Silakan. Cuman kalau saya jelaskan apa ya? Yang intinya itu ada penjelasannya. Nanti saya balik lagi. Oh, baik. Ya. Tapi sebelum balik begini Kak Vi, ada pesan sama Kak Vi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Bang Dedi Rahman, silahkan. Ya bang. Selamat sore Bang Dedi Rahman. Belum buka puasa Bang Dedi? Bang. Belum buka puasa. Saya temani sampai berbuka puasa ya teman-teman ya. Nanti setelah buka puasa, nanti kita ada kajian lagi. Nah kajian malam setelah sholat taraweh. Mudah-mudahan nanti kita live lagi ya. Nah gimana Bang Dedi Rahman? Silahkan. Ini bang, saya orangnya agama Islam. Tapi saya nggak sekolah, nggak banyak tahu juga tentang agama Islam. Iya, itu salah satu alasan Anda kenapa masih Islam itu karena itu. Silakan. Salah satu penyebab Anda masih percaya agama Islam itu adalah karena Anda nggak tahu agama Islam itu apa. Gitu. Silakan. Bukan saya nggak tahu banyak agama Islam. Tadi katanya bilang nggak tahu, sekarang bilang tahu. Gimana sih Bang Dedi ini tadi barusan bilang Bang, saya tidak tahu agama Islam. Sekarang bilang Bang, saya tahu agama Islam. Apakah benar orang Islam itu memang semuanya kayak gini atau gimana Bang? Saya itu masih belum percaya loh Bang. Saya masih percaya masih ada Islam yang ngerti agama Islam. Tolong Bang jangan patahkan semangat saya Bang ya. Silakan Bang. Ayo. Oke, begini. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang kalian sembah itu Nabi Isa alaihissalam namanya. Yang kami sembah namanya Isa. Kata Al-Quran. Ya kata Al-Quran. Baik. Sebentar gini Bang. Isa itu orang mana Bang? Sebentar. Bukan, karena ini fitnah. Gini Bang, karena ini fitnah Bang. Ini fitnah. Kami tidak pernah menyembah Isa. Bahkan kami nggak kenal Isa itu apa. Yang kami sembah, yang kami puji, yang kami puja itu adalah Yesus, bukan Isa. Isa itu siapa? Aduh. Kami tidak kenal Isa. Kalau kami Islam Bang, Isa itu adalah Tuhan kalian, itu Nabi kami itu namanya. Begitu. Isa itu diyakini di dalam Al-Quran. Sebentar, kenapa Anda percaya itu sedangkan kami tidak pernah kenal Isa? Oh, sudah begitu. Kalau begitu begini Bang. Loh, makanya gini loh Bang. Anda gini loh Bang, gini. Islam. Misalnya nih, misal. Anda bilang atau saya bilang kepada dirimu, saya bilang gini. Ya. Itu Dedi itu istrinya Dedi itu namanya Jono, saya bilang. Terus kamu bilang, "Enggak, istri saya bukan Jono." Ini buktinya istri saya itu namanya nama istri saya itu misalnya siapa ya? Wati gitu. Nama istri saya Wati bukan Jono. Ya. Nah, sama Abang bilangkan sama saya, Tuhan kalian itu adalah Isa. Bang, bukan Bang. Ya. Tuhan kami bukan Isa, Tuhan kami adalah Yesus. Gimana sih Abang nih? Makanya Bang, jangan mau dikerjain. Anda itu dikerjain. Dikerjain Anda itu sama Al-Quran. Gimana? Masa fitnah Tuhan kami namanya Isa? Gimana? Silakan. Begini. Begini, Abang gimana? Abang mau tanya gimana? Mau sama saya? Anda kan tadi sudah bilang Bang, Abang tidak tahu Islam. Percuma juga nanti saya tanya agama Islam. Ya. Gini saja, biar enak gini aja Bang. Biar enak kita ngobrol santai ya gini. Kadang-kadang gini teman-teman. Saya tuh kadang-kadang waktu tidur tuh saya berpikir gini, ya Tuhan.
apa kadang-kadang ini saya ngomong terlalu tinggi gitu? Karena yang saya ajak ngobrol ini orang Islam. Saya ini kadang ngomongnya tinggi, yang saya ajak ngomong nggak ada ilmunya. Makanya gini, apakah saya harus ngomong yang sederhana-sederhana saja? Nampaknya memang begitu. Gini bang, saya ajak ngomong abang sederhana-sederhana aja. Di dalam iman kami bang, ini dalam iman kami ya, Yesus itu naik ke surga. Ya. Di dalam iman Anda Muhammad turun ke kuburan, betul nggak? Maksudnya? Yesus kan naik ke surga. Benar. Nah, di dalam imannya orang Islam Muhammad itu masuk dalam kubur nggak? Masuk. Masuk dalam kubur. Sekarang gini bang. Ya. Sekarang gini. Pemimpin kami yang kepadanya kami ikut, patuh, tunduk, dipimpin, itu adalah Yesus. Ya. Pemimpin kalian, pemimpin umat muslim sedunia ini, yang kepadanya mereka patuh, taat, mengikuti, dipimpin, namanya Muhammad, betul nggak? Betul. Nah, berarti Anda dipimpin oleh orang dalam kubur, betul nggak? Iya. Iya. Jadi kesimpulannya, Kristen dipimpin oleh Yesus yang hidup, Islam dipimpin oleh orang dalam kubur, betul nggak? Betul. Tapi begini bang, keyakinan kami begini. Makanya begini bang, saya cuma pesan, saya pesan gini. Coba nanti malam waktu abang tidur, renungin begini. Mengapakah aku membuat diriku dipimpin oleh orang dalam kuburan? Mengapakah aku tidak menyerahkan hidupku dipimpin oleh Yesus yang hidup? Mengapa aku menyerahkan hidupku dipimpin oleh orang dalam kubur? Coba itu renungkan bang. Bisa saya jelaskan sedikit bang? Silakan. Nah, menurut keyakinan kami bang, setelah hidup di dunia ini itu ada kehidupan abadi di akhirat namanya. Itu keyakinan kami. Siapa yang ngomong gitu? Itu Al-Quran yang ngomong Al-Quran. Oke, menurut Al-Quran ada kehidupan setelah kematian. Ya, itu namanya. Oke, siapa orangnya? Yang hidup setelah kematian siapa orangnya? Itulah makanya kami dijelaskan di dalam Al-Quran bang. Islam itu seperti. Tuh kan nggak nyambung kan? Ditanya siapa orang. Bang, siapa orangnya yang dia mati lalu dia hidup kembali? Siapa orangnya? Itu belum bang, itu belum sekarang. Makanya saya bilang bang, hidup yang akan datang atau hidup setelah kematian di dalam agama Islam itu hanyalah omong kosong belaka. Tetapi di dalam agama Kristen, kebangkitan itu adalah fakta dan realita. Siapa orangnya yang bangkit, yang naik ke surga setelah mati, namanya adalah Yesus. Makanya dia yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Demikianlah nanti barang siapa yang percaya kepadanya, demikian juga akan dibangkitkan. Sebagaimana Yesus bangkit, dia yang sulung yang pertama bangkit, demikian juga kami nanti orang-orang yang percaya juga akan bangkit dan masuk kepada hidup yang kekal. Ada contohnya, udah dikasih contohnya ini, tinggal waktunya. Nah sekarang di dalam agama kalian nggak ada bang hidup setelah kematian tuh nggak ada. Buktinya Muhammad aja sampai sekarang masih di kuburan, betul? Itu cuma jasad bang yang dikubur. Juga ya masa kedebok pisang bang? Saya tanya bang. Silakan. Orang kalian, agama kalian, kalau mati itu dikubur apa dibakar apa gimana? Ya tergantung keadaannya lah bang. Iya gimana? Tapi umumnya lumrahnya ya dikubur, dimakamkan. Nah itu sama juga bang, kami Islam juga dikubur kalau sudah meninggal. Masalahnya begini, kenapa Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh orang dalam kubur? Muhammad pemimpinmu, betul? Ya. Dan dia ada dalam alam kubur, betul? Begini bang. Sebentar dulu bang, pelan-pelan. Kita tanya balik ya, kita tanya balik nih. Muhammad pemimpinmu. Sebentar bang, biar ganti-gantian. Muhammad pemimpinmu, Yesus pemimpin saya.
Iya, benar. Oke, Muhammad ada di dalam kubur, ya kan? Ya. Yesus naik ke surga. Ya. Saya tidak dipimpin oleh orang dalam kubur, Bang. Saya tidak dipimpin oleh mayat sedikit, dalam Bang. kubur, tetapi saya dipimpin oleh Yesus yang hidup. Nah, berarti Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Saya tidak tahu, Bang. Saya Nah, sekarang udah mulai ragu-ragu ya tentang agama Islam. Saya mau tanya sama Abang begini, Bang. Silakan. Kalau keyakinan kalian, Tuhan kalian itu gimana? Gimana apanya, Bang? Menyelamatkan. Dia menyelamatkan, dia namanya menunjukkan bagaimana supaya seseorang itu memenuhi standar hidup. Ya kan? Ya. Harus taat, patuh, tunduk. Nah, seperti itu. Begitu. Ya, nah, sedangkan di dalam agama kalian, Tuhannya itu di dalam agama kalian, menurut Aisyah tahu nggak apa kata Aisyah? Gimana? Nanti saya kasih tahu juga, abang juga nggak tahu. Jadi gini, suatu kali ada ayat turun. Surat Al-Ahzab ayat 50 sampai ke 51. Ya. Di ayat itu bilang begini, bahwa perempuan-perempuan itu kalau mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad itu boleh. Perempuan-perempuan mukmin kalau mau menyerahkan diri kepada Muhammad dan Muhammad mau, itu boleh. Dia baca dulu itu, dibaca dulu. Silakan baca dulu, cek dulu. Cek dulu, Bang, cek. Surat Al-Ahzab ayat 50 sampai 51. Lab terjeda. Jangan bicara kalau Anda keluar dari aplikasi, Bang, karena nggak kedengeran. Jangan bicara. Dedi Rahman, kembali ke aplikasi, Bang. Oke, baiklah ya, dia udah kabur, teman-teman. Kita turunkan saja kalau seperti itu. Itulah. Oke, kita kasih naik ada V, F, V, VHY, V. Ya, silakan V, nyalakan kameramu. Bentar, Kak, bentar. Ya, silakan. Ayo, diskusi dengan baik ya, Via. Oke. Ya, sebelumnya salam toleransi. Emang ada toleransi dalam agama Islam? Ada. Loh, ayat At-Taubah, surat At-Taubah 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak. Kak, bentar. Aku mau... Jika menurut hadis, jangan kamu memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada. Agama Islam nggak pernah mengajarkan. Mau saya tunjukkan, Kak Vi? Mau saya tunjukkan? Kak baca Al-Quran ya? Saya 13 tahun lamanya membaca Al-Quran. Saya habiskan waktu saya dedikasikan 13 tahun lamanya mendalami agama Islam. Jadi saya tahu betul agama Islam itu apa. Bentar Kak, aku nggak mau berdebat. Sebelumnya ini kan di sini diskusi agama. Stop menuhankan Muhammad. Ya kan? Betul. Nah, sebelumnya saya mau bilang Kak, bahwa kita umat Islam tidak menuhankan Muhammad, melainkan Muhammad itu adalah nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, sebelumnya juga kan Nabi Isa juga sebagai nabi menurut agama saya. Begitu. Jadi kita tidak menuhankan Muhammad. Oke, baik. Kalau saya lihat sih dari Kak Vi masih muda, saya rasa mungkin masih mahasiswi. Saya rasa bahasa-bahasanya haruslah bahasa-bahasa akademis di universitas. Begini. Sebelum kita simpulkan apakah seseorang itu menuhankan,
Maka di universitas biasanya kita harus bicara dulu tentang definisi menuhankan. Saya kasih satu contoh di dalam dunia nyata. Sebelum hakim menentukan apakah Anda itu melakukan penadahan atau tidak, maka kita harus bicara dulu definisi penadahan. Apakah yang dimaksud dengan penadahan? Penadahan adalah suatu aktivitas menerima, menyimpan suatu barang yang patut diduga itu adalah hasil daripada kejahatan. Makanya banyak emak-emak nggak tahu. Ditawarin motor, harga 1 juta dibeli. Besok dijemput polisi, dia bilang saya nggak menadah. Di giliran ditanya menadah itu apa, bingung emak-emak. Nah, saya tidak mau itu terjadi dengan Kak V di sini. Buru-buru mengatakan tidak menuhankan Muhammad, tetapi tidak tahu apa definisi menuhankan. Nah, makanya saya pengen ngajak dulu Kak V di sini untuk bicara secara akademis, ya. Saya tanya, apa pengertian mempertuhan atau menuhankan? Silakan. Ya, mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Apakah Anda mengikuti ajaran Muhammad? Iya. Berarti Anda mempertuhan? Enggak. Loh, tadi katanya mempertuhan adalah mengikuti ajarannya. Apakah Anda mengikuti Muhammad? Anda jawab, iya. Berarti Anda mempertuhan dong, sesuai dengan definisimu. Bukan mempertuhan Muhammad. Jadi gini Kak, Silakan. kan Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Begitu. Muhammad menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Jadi pada dasarnya atau pada hakikatnya umat muslim sesungguhnya tidak mentaati Muhammad, tetapi mentaati apa yang disampaikan Allah melalui lisan Muhammad. Begitu? Begitu? Bagaimana Kak? Saya ulang ya, gini, atau kita kasih saja ayat, satu contoh ayat mempertuhan gimana? Boleh. Nanti berangkat dari situ kita akan definisikan apa itu mempertuhan, oke? Baik. Nih ya, di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Kalau Kak V mau kasih mau cek silakan dicek ya. Surat Al-Jathiyah nomor atau surat yang ke-45 nomor yang ke-23 ya. Di sini ada kata-kata mempertuhan. Baik. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berangkat dari sini, kita akan definisikan apa itu mempertuhan hawa nafsu. Apakah mempertuhan hawa nafsu itu artinya mengikuti ajaran hawa nafsu? Apakah mempertuhan hawa nafsu itu artinya menganggap hawa nafsu sang pencipta? Nah, saya mau kasih dulu definisi mempertuhan hawa nafsu. Mempertuhan hawa nafsu artinya membuat diri kita takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu itu. Setuju? Itu surah apa Kak? Surat Al-Jathiyah atau surat yang ke-45, silakan dicek. Kalau ada Quran di situ. Ya, aku boleh tanya nggak Kak? Apa itu? Kakak beli Al-Qurannya di mana? Kalau di sini namanya di sini itu Amazon. Tapi saya di sini itu tidak punya Quran bahasa Indonesia. Cuman ada Quran? Di sini kalau saya buka Quran sih Quran di aplikasi. Kalau bisa, kan kakak memperdalam agama Islam kan tadi. Kalau bisa kakaknya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Oh ya, ini terjemahan justru yang saya baca. Ya, banyak Al-Quran di luar sana yang isinya tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Oke, berkenankah Kak V untuk menjelaskan mana atau terjemahan mana yang benar? Silahkan dibuka.
Saya nggak bisa pegang Al-Quran, Kak. Oke, kalau seperti itu nanti kita bisa bicarakan itu lebih lanjut. Makanya kita bicarakan apa yang sudah ada saja di sini ya. Ayat ini berbunyi, terjemahan silakan nanti dicek ya. Kalau terjemahan saya salah, silakan ini. Ini saya buka di tafsirweb.com. Ya, di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Silakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Mungkin saya tampilkan sebentar di sini, saya tampilkan sejenak ya. Nih ya, saya tampilkan biar kita tidak dibilang fitnah, sedikit sebentar, saya tampilkan sebentar saja. Nih ya. Kelihatan di sini? Di dalam artinya ini, nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul nggak? Terus? Nah, jadi berangkat dari sini ternyata ada juga orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul? Ya, terus? Nah, makanya tadi saya bilang, saya balikkan lagi kamera saya sebentar. Saya balikkan lagi kamera saya. Nah, makanya tadi saya bilang, ternyata menurut Al-Quran, ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Ada orang yang mempertuhan yang selain daripada Allah. Ada orang bahkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ada orang yang mempertuhan para ulama. Nah makanya sebelum menjawab apakah orang Islam mempertuhan Muhammad, kita harus bicara dulu mempertuhan itu apa sih? Nah ternyata mempertuhan adalah suatu perbuatan bagaimana diri kita menaklukkan diri kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika kita melakukan keinginan-keinginan syaitan, melakukan kehendak-kehendak syaitan, menaklukkan diri kita kepada syaitan, maka menurut bahasa Al-Quran itu namanya mempertuhan syaitan. Setuju? Enggak. Tidak setuju. Baik, kalau gitu silakan. Kalau tidak setuju, berikan definisi mempertuhan hawa nafsu. Silakan. Diberikan kesempatan. Silakan. Apa itu mempertuhan hawa nafsu? Ada penjelasannya. Silakan. Cuman kalau saya jelaskan, apa ya? Yang intinya itu ada penjelasannya. Nanti saya balik lagi. Oh, baik. Ya. Tapi sebelum balik begini, Kak Fi, ada pesan sama Kak Fi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Iya. Betul kan? Jadi ketika bahkan di dalam agama Islam, wanita itu kalau sendirian itu tidak bisa jadi saksi. Kesaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki. Makanya disebutkan akal mereka tidak sempurna. Gimana? Ya nanti saya balik lagi ya Kak. Baik, saya tunggu. Soalnya kalau langsung ngomong itu terkadang saya belibet. Oke, baik, nggak masalah. Terima kasih sudah mampir ke sini. Nulis dulu secara rinci terus balik lagi. Baik, suatu saat nanti kalau kamu sudah ada, silakan ajukan permintaan lagi. Saya kasih VVIP untuk naik ke sini. Saya kasih langsung naik di antrian pertama. Oke? Terima kasih, Vi. Terima kasih. Selamat sore. Ya, itulah ya teman-teman ya. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi dengan seorang lelaki dan seorang perempuan, di mana ekspresi perempuan ini berubah seketika Edis membacakan data
bahwa otak perempuan setengah dari lelaki. Namun, saya sangat mengapresiasi keberanian perempuan ini untuk ikut serta dalam diskusi atau debat agama. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan yang kuat, pemikiran yang kritis, dan rasa percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pendapatnya. Keikutsertaannya juga menginspirasi perempuan lain untuk lebih aktif dalam berbicara dan berbagi pandangan, terutama dalam topik-topik yang sering dianggap sensitif atau tabu. Dialog seperti ini sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan terbuka antar individu tanpa memandang gender. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman, silahkan komentar di kolom komentar jika ada masukan atau kritik untuk channel ini agar lebih berkembangnya lagi channel ini ataupun lebih baiknya lagi channel ini. Terima kasih.